Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau setia memelihara dan menjaga kami hingga saat ini. Izinkanlah kami untuk kami boleh mendengar, merenungkan, dan juga akan dimampukan melakukan sabdamu. Biarlah hati dan pikiran kami terbuka. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tetapi saya hanya membaca ayat 32 dan 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, Tuhan mengampuni. Saudara, bacaan ini adalah kisah perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang mengampuni, tentang pengampunan. Saudara, kisah ini bercerita tentang seorang hamba yang memiliki banyak sekali hutang kepada seorang raja. Hutangnya berjumlah 10.000 talenta. Ia tidak mampu melunasi hutangnya sehingga raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Si hamba bersujud dan memohon kepada raja, sehingga raja pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Raja membebaskan hamba itu. Namun saat keluar, hamba itu bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hutang itu jauh lebih kecil dari jumlahnya dari hutangnya kepada raja. Ia segera mencekik leher temannya dan berkata, "Bayar hutangmu." Temannya bersujud dan memohon kepadanya, namun ia tidak peduli. Ia memasukkan temannya ke penjara. Sang raja sangat marah mendengar perbuatan si hamba itu. Dan dalam bacaan kita, ia memerintahkan algojo-algojo untuk menghukum hamba itu sampai ia mampu melunasi hutang-hutangnya. Saudara, raja tersebut sangat marah mendengar perbuatan si hamba yang jahat itu. Raja sangat marah karena ia berharap bahwa si hamba juga akan bersikap yang sama kepada orang yang berhutang kepadanya, yaitu penuh kasih dan pengampunan. Seharusnya ia bersyukur karena telah dibebaskan hutangnya, sehingga ia juga melakukan hal yang sama kepada orang lain yang berhutang kepadanya. Saudara, perumpamaan ini sebenarnya mau menggambarkan hutang sebagai dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi yang terpenting bukanlah tentang berapa kali kita mengampuni, melainkan bagaimana kita mensyukuri pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga ini menjadi cara kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita.
siapa sih orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Apakah masih ada marah yang masih kita simpan kepada sesama kita? Jika Tuhan sangat baik mengampuni dosa kita, maka Tuhan juga berharap untuk kita mengampuni mereka yang mungkin sangat berat perlakuannya, sehingga membuat kita susah untuk mengampuni mereka. Selamat berproses. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh terinspirasi melalui kisah perumpamaan yang kami boleh baca dan renungkan. Ajar kepada kami untuk membuka hati dan pikiran kami, mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Mulai saat ini kami ingin mengampuni mereka dan mengikuti cara Tuhan yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.